Di awal tahun sebelum COVID 3.200, target kami 1.000 untuk mendidik atau membina teman-teman di warga binaan itu menjadi tenaga yang ahli, yang bersertifikat. Ya, akhirnya kami bekerja sama dengan teman-teman di BLK Singosari yang membidangi bidangnya masing-masing gitu ya, untuk melaksanakan pelatihan. Nah, kami berpikir terlintas, ya kan, kalau ide pelatihan hanya seremoni saja, ya kan, seremoni saja tidak ada tindak lanjutnya, saya kira akan mubazir gitu ya. Dia punya sertifikat terus tidak diimplementasikan. Halo netizen, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Terima kasih terus setia menonton video-video yang ada di YouTube channel Tagar TV. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, Jawa Timur, Anak Agung Gede Krisna atau akrab disapa Agung. Kita mau bahas tentang kegiatan produktif narapidana selama menjalani pembinaan dalam penjara. Nah, ini sangat menarik netizen karena Lapas Kelas 1 Malang membuat inovasi dengan mendirikan kafe dan tempat potong rambut bernama Barbershop dan Jagongan Jahil. Lalu yang terbaru adalah Sarana Asimilasi dan Edukasi, SAE, dan Bike Park. Dan yang paling menariknya, semua petugasnya ini adalah narapidana yang sudah dilatih. Nah, kira-kira apa yang menginspirasi Kepala Lapas Kelas 1 Malang sampai bisa menciptakan inovasi ini ya? Langsung saja kita tanyakan ke orangnya. Halo Pak Agung, apa kabarnya Pak? Baik, Mbak Oli, gimana? Kabar baik, terima kasih Pak Agung sudah mau hadir di Tagar TV ya. Ya. Oke Pak Agung, ini narapidana di penjara atau lapas yang Bapak pimpin, ini bisa jadi koki, pelayan kafe, jual makanan, minuman, tukang cukur rambut, bahkan beternak ikan dan bercocok tanam sayur ya. Ini bagaimana cerita awalnya Pak? Ya. Kerja-kerja produktif NAPI ini dimulai sejak kapan Pak? Ya, kalau kami jelaskan dulu awalnya bahwa ada perubahan ini ya, sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia mulai tahun 65 dari penjara menjadi lapas gitu ya, pemasyarakatan. Sehingga bentuknya apa namanya dirubah, dulunya penjara sekarang menjadi lapas, lembaga pemasyarakatan. Nah, lembaga pemasyarakatan inilah yang menelurkan dua program utama, yaitu program pembinaan namanya. Pembinaan bukan pembinasaan gitu ya. Pendekatannya sudah berbeda antara security dengan pembinaan. Begitu. Pembinaan ini ada dua hal, pembinaan kepribadian dengan pembinaan kemandirian. Nah, kalau kepribadian itu terhadap dirinya, ya kan, ibadah, taat, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemandirian itu diajarin seluruh warga binaan namanya, bukan bukan dulunya kan penjahat gitu ya. Sekarang warga binaan, artinya mereka dibina. Dengan program kemandirian ini diharapkan nanti setelah teman-teman ini selesai menjalankan pidana di dalam lapas, dia mempunyai bekal hidup, ya, bekal hidup biar dia tidak mengulangi lagi. Dalam sistem pemasyarakatan jelas ya, arah, batas, tujuannya seperti apa, kan itu ya. Sehingga di tahun 2020 Lapas Kelas 1 Malang mendapatkan program pembinaan kemandirian, ya, di mana kegiatan ini ada 50 paket warga binaan, pelatihan, dengan targetnya 1.000 orang loh ya. Kami di awal tahun sebelum COVID 3.200, target kami 1.000 untuk mendidik atau membina teman-teman di warga binaan itu menjadi tenaga yang ahli, yang bersertifikat. Ya, akhirnya kami bekerja sama dengan teman-teman di BLK Singosari, ya kan? Terus ada yayasan SWEM Indonesia dari Bogor yang membidangi bidangnya masing-masing gitu ya, untuk melaksanakan pelatihan, ya kan? Nah, kami berpikir terlintas, ya kan, kalau ide pelatihan hanya seremoni saja, ya kan, seremoni saja tidak ada tindak lanjutnya, saya kira akan mubazir gitu ya. Dia punya sertifikat terus tidak diimplementasikan.
Sehingga teman-teman semua dengan tim kami di Lapas Satu Malang mencoba apa sih caranya untuk menyalurkan ini, karena mereka sudah terlatih. Kan kayak ini, apa namanya, kita udah bisa bahasa Inggris gitu ya, punya sertifikat TOEFL ya, tapi tidak pernah dilakukan ya, lupa lagi kan gitu ya. Kita tidak tahu salahnya lagi. Nah, sehingga kami di Lapas Kelas 1 Malang membangun secara perlahan. Yang pelatihan potong rambut kita buatkan tempatnya. Yang pelatihan produksi kopi kita olah kopinya. Yang pelatihan jamu kita olah jamurnya. Jadilah satu tempat sebagai pilot project awal kami di Lapas Kelas 1 Malang membuat namanya jagongan jail ya. Bukan jail, ya kan? Kalau jail itu penjara, jagongan itu apa? Kalau bahasa Jawanya katanya kongko-kongko ya, tempat berkumpul-kumpul itulah. Artinya berkumpul-kumpul di penjara gitu maksudnya, bukan jail iseng-iseng gitu. Sehingga Oh, oke. Jadi jagongan jail ya. jail ya. Inggris itu satunya Jawa, satunya Inggris gitu kira-kira. Iya. Sehingga Pak Agung, ya, boleh diceritakan Pak Agung tentang kafe dan tempat cukur rambut ini? Ini tempatnya di lingkungan lapas atau di tempat lain, Pak? ya, untuk lokasinya sendiri, kebetulan kami mencari apa namanya tempat ya. Tempat awalnya di seputaran tembok lapas, namun tidak ada apa namanya wilayah atau area yang kosong. Karena kita harus berpikir keamanan ya, harus berpikir masyarakat, sehingga ada tanah kosong sedikit di samping rumah dinas Pak Lapas. Itulah yang dimanfaatkan oleh teman-teman untuk membuat kafe ini. Nah, tapi itu masih di dalam tanah lapas ya, area tanah lapas gitu. Gimana? Oke, narapidana seperti apa yang bisa bekerja di situ, Pak? Syaratnya apa? Ya. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah dijaga ketat oleh petugas? Ya, untuk teman-teman narapidana pastinya ya memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, dia wajib mengikuti kegiatan pelatihan. Ya, pelatihan yang tadi saya bilangin ada 50 paket itu dia ikut. Ya kan? Satu itu. Terus yang kedua, selama di lapas tidak melakukan pelanggaran. Ya. Terus yang berikutnya dia sudah menjalani setengah dari masa pidananya. Ya kan? Terus yang berikutnya telah melalui lolos seleksi dari tim pengamat pemasarakatan namanya TPP ya di lapas. Baru saya mau mengeluarkan yang namanya surat keputusan untuk mereka melaksanakan pelatihan ya. Ini masih statusnya pelatihan ya. Kalau asimilasi mereka tinggal di luar gitu ya. Kalau ini kan dia jam kerja dia keluar, sorenya dia kembali dan mengikuti program pembinaan biasa di dalam lapas gitu ya. Itu, Pak. Oh, banyak juga syaratnya, Pak ya. Proses pelatihannya berapa lama ini, Pak? Proses pelatihannya bervariasi tergantung dari bobot materi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BLK dengan teman-teman dari SWEM Internasional. Ya, ada yang durasi 30 hari, ya, ada yang durasinya 15 hari, ya kan. Dilihat hasilnya seperti apa. Kalau nggak bisa akhir juga mereka mengulangi lagi pelatihannya ini sampai dia betul-betul form. Ya, seperti kita sekolah dulu lah, Mbak Olivia, ya kan. Nggak lulus ini lagi gitu kira-kira. Oh, berarti ada yang menilai juga, Pak ya? Ya, Pak, timnya penilainya dari instruktur sendiri dengan teman-teman pejabat struktural di lapas. Yang apa namanya yang di TPP tadi reportnya seperti apa gitu. Nah, pekerjaannya jenis pekerjaan apa saja, Pak, yang bisa dilakukan napi-napi di situ? Itu yang di jagongan jail ya. Sementara ini adalah koki ya kan. Setelah itu ada pangkas rambut. Nanti kita mau kembangkan ke apa namanya cream bath, katanya teman-teman ada inspirasinya seperti itu. Terus yang lainnya adalah pramusaji. Nah, tapi nanti yang yang diresmikan kemarin oleh Pak Menkumham itu akan lebih bervariatif lagi kira-kira. Baiklah. Nah, kafe itu menjual makanan dan minuman apa saja nih, Pak? Selain kopi dan jejamuran ya? Ya, apa namanya untuk di kafe sendiri aneka macam ya makanan dan minuman. Mulai dari ada juga nasi goreng dan uniknya, ya kan mereka inspirasi mereka kami
setelah kami dampingi sekian lama, ternyata muncul ide-ide kreatif mereka, Pak, bagaimana kalau harganya itu disesuaikan seperti hukuman kami, katanya kan, gitu ya. Kalau yang lain kan Rp 15.000 gitu ya, atau ini enggak, atau 15K gitu ya, kira-kira yang kalau yang di kafe-kafe luar, mereka enggak 15 tahun, kan gitu dia bilang. Ya kan 7 tahun 5 bulan, artinya 7.500 itu kira-kira. Ini banyak keunikan sambil jalan ini mereka terinspirasi juga, kepancing juga dengan kami untuk menimbulkan ide-ide kreatif mereka selama di Jagung Ganjil, Mbak. Wah, jadi yang durasi hukumannya pendek, harganya murah dong makanannya. Jadi dari yang mulai yang kokinya, yang melayani, termasuk yang belanja juga napinya, Pak? Yang belanja warga masyarakat sekitar, ini di samping kami juga ada teman-teman dari dari mahasiswa, dari masyarakat sekitar ya. Kan ini kita kenapa berani berkompetisi di dunia kafe gitu ya, karena kita lihat potensi di Malang ini teman-teman suka nongkrong kan gitu ya, artinya suka bersilaturahmi di suatu tempat hiburan. Dan selain ini juga di Jagung Ganjil juga setiap malam minggu menampilkan tim seninya lapas juga ya, sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat gitu. Oh, jadi nggak cuman jualan makanan dan kopi, tapi juga ada yang main musik juga ya, live music ya Pak ya? Main musik, iya. Dan Keren. ini pun ada galerinya Mbak, akhir karya narapidananya kita taruh di galeri ya. Galeri di lukisan? Galerinya di sana ya, ada lukisan, terus ada macam-macam itu, di situ ada perahu kayu dan lain sebagainya. Wow, bisa keren. beli ya. Bisa beli, dikasih logo, berapa harganya dikasih logo sama teman-teman. Kalau masyarakat berminat, silakan langsung ke kasir gitu ya. Di kafe itu juga Pak ya? Ya, harapan kami adalah masyarakat tahu ya, bahwa teman-teman, saudara-saudara kita yang di lapas ini kami laksanakan pembinaan, kami laksanakan pendidikan di dalam. Mereka bukan penjahat yang harus kita takuti. Mereka hanya tersesat sementara, belum belum terlambat untuk menyatakan tobat dan berubah. Itu kira-kira Mbak. Keren banget loh ini idenya Pak. Kafe ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, atau mungkin buka 24 jam Pak? Ya, sementara di musim COVID ini kita taat dengan aturan pemerintah. Ya, kita buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Ya, mudah-mudahan COVID ini kita berdoa bersama sebagai warga negara biar cepat selesai, sehingga bisa kita naikkan sesuai dengan teman-teman yang di luar. Banyak juga komplain masyarakat, Pak, malam minggu apalagi, ya kan? Malam minggu sampai 9.30, 21.30. Pak, cepet katanya. Iya, COVID, kemudian daripada kami nanti melanggar aturan pemerintah, sama pemerintah janganlah, kami bilang nanti kalau sudah selesai COVID kita jam 12 tidak apa-apa. Iya, masa malam minggu tempat kopi cuma sampai jam 9 ya? Ya. 9.30. Nah, Pak Agung, para napi penjual kopi ini Pak, apa pelayanannya standar barista Pak? Ya, kita perlahan demi tahap, ya kan? Kita standarkan ke situ, karena ada teman-teman juga yang menjadi pendamping ya. Ya, kalau di sekolah namanya mentor ya, mentor mereka dari luar, caranya melayani, standarnya, kalau taruh makanannya di mana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka cepat tanggap. Harapan kami masyarakat nanti setelah mereka keluar, ya kan, mereka bisa diterima. Apalagi komunitas kafe ini di Malang luar biasa ya. Nah, mereka bisa bekerja sehingga dia tidak kembali lagi mengulangi kejahatannya. Amin. Lalu para napi yang bekerja di kafe ini Pak, apakah digaji bulanan atau bagaimana Pak? Ya. Kalau di lapas, warga binaan yang melaksanakan aktivitas, kalimatnya tidak digaji, tapi mereka mendapat premi ya. Premi dari kegiatan mereka yang mereka lakukan. Premi ini sama dengan gaji, bedanya kalau gaji itu UMR, premi itu dari perhitungannya dari kesesuaian antara pendapatan dengan operasional, kira-kira begitu Mbak. Pastinya manusiawi lah ya, mereka
yang apa namanya, mereka diajak keluar saja, ketemu dengan dunia luar, mereka sudah senang ya, bisa nggak bertumpuk-tumpuk gitu di dalam lapas ya kan, mereka lihat mahasiswa sehingga nafas hidupnya agak cerah sedikit lah kira-kira. Apalagi kalau Mbak Ovi ke sana gitu ya, akan lebih cepat lagi kira-kira. Jadi nggak suntuk gitu ya Pak ya, para napi ya. Boleh tahu nggak sih Pak lokasi tepatnya di mana mungkin nanti netizen yang ada di Malang jadi terinspirasi gitu untuk datang ke Jagongan Jail? Untuk lokasi tepatnya di Google Maps sudah ditulis tinggal Jagongan Jail, sudah langsung ya. Tapi posisi tepatnya adalah Jalan Asahan, kalau di lapas itu nomor 7, ini kurang lebih nomor 8 lah ya. Di samping lapangan tenis Lapas Lowok Waru. Itu sudah kelihatan, kalau malam sudah kelihatan lampunya gitu. Kira-kira pasti tidak tersesat karena di pinggir jalan. Ya. Oh, jadi gampang ditemui ya Pak ya? Nah, saat ini berapa napi yang bekerja di kafe dan barbershop ini Pak? Untuk hari ini dan beberapa waktu yang lalu, warga binaan yang kerja di Jagongan ini ada 11 orang. Ya, 11 orang, berlatar belakang macam-macam, ya kejahatannya macam-macam. Mudah-mudahan mereka, tadi ada satu yang belum saya jawab, dan mereka selama bekerja ini tetap dilakukan pengawasan. Ya, ada petugas yang mengawal, ya, mengawal kanan kiri depan belakang lah kira-kira gitu. Untuk meminimalisir mereka melakukan tindakan yang contohnya yang berat ada melari kan. Mudah-mudahan tidak, karena secara administrasi juga kita minta keluarga mereka yang bekerja di Jagongan Jail ini membuat jaminan bahwa mereka selama bekerja tidak akan melarikan diri. Dan kalau jika melarikan diri, kita akan minta pertanggungjawaban dari keluarganya kira-kira. Tapi pernah nggak sih Pak ada kejadian napi yang diberi kesempatan bekerja lalu melarikan diri atau berusaha untuk melarikan diri? Alhamdulillah selama saya dinas di Lapas Kelas 1 Malang tidak ada, ya. Tapi di tempat-tempat lain, di lapas-lapas lain juga nama prinsipnya gini Mbak Ovi, ya kan, orang dikurung dia punya hak untuk lari, ya kan. Kami sebagai ASN yang ditugaskan menjadi pegawai lapas mempunyai kewajiban untuk menjaga mereka, gitu aja, ya kan. Semua punya peluang untuk lari, ya kan. Tapi menjadi kewajiban kami lah petugas lapasnya untuk jagain biar nggak rugi negara bayar kan gitu. Kalau misalnya ada kejadian yang lari Pak, tadi kan Pak Agung bilang minta pertanggungjawaban dari keluarga ya. Nah kalau misalnya ada yang lari lalu berhasil ditangkap kembali, kira-kira apa nih hukumannya Pak? Apa diisolasi di ruang sempit tanpa jendela? Ya, kalau itu sudah ada mekanismenya Mbak, ada SOP-nya, standar operasional prosedur terkait dengan teman-teman warga binaan yang melanggar hukum atau melanggar ketentuan, ya, mulai dari pencabutan hak, mulai dengan pengasingan, ya, itu macam-macam ada SOP-nya itu tersendiri untuk mengatur itu, gitu. Baiklah, Pak Agung, ini tamu yang datang ke kafe dan barbershop itu berarti masyarakat umum ya, siapa saja bebas ke sana ya? Masyarakat umum ya, dengan catatan mereka masuk sini wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol COVID. Ya, kalau enggak ya kami mohon maaf, kami menolak baik-baik, ya kan gitu ya. Mohon maaf, silakan dulu. Ya, karena bahaya juga ya. Teman-teman ini kan dia balik lagi ke dalam lapas. Iya juga ya. Loh iya kan? Nanti jangan kalau sampai jadi carrier ya. Ini bahaya juga ya. Sehingga ini pun teman-teman secara periodik kami lakukan pemeriksaan rapid test terhadap teman-teman yang melaksanakan kegiatan di Jagongan Jail, termasuk juga pengawalnya gitu ya, karena bersentuhan dengan masyarakat. Baiklah, nah sekarang kita ganti nih Pak, kita bahas tentang pondok asimilasi di Ngajum ya Pak. Ya. Ini tempat bercocok tanam dan beternak ikan. Nah, arti asimilasi sendiri apa sih Pak? Dan apakah pondok ini letaknya berjauhan dari lokasi lapas? Ya, nah program asimilasinya kan tidak semua orang tahu, tidak semua paham ya. Padahal dalam tools-nya di sistem pemasyarakatan itu, sebelum mereka bebas wajib melaksanakan program asimilasi. Apa itu program asimilasi? Programnya ini mengenalkan seorang warga binaan ke masyarakat, ya, melalui program-program pelatihan.
melalui program pengabdian masyarakat, ya kan? Masyarakat nggak ngerti loh, ini kok ono lah apa napi keliaran gitu ya, nggak begitu, ya kan? Sekian lama mereka di dalam lapas, mungkin sudah tertutup bayangan mereka dengan dunia ini sudah hilang gitu ya, karena ketemu belok kiri, ketemu napi, nengok kanan ketemunya iya itu saja kan gitu. Nah, biar mereka tidak kaget pada saat bebas, ya kan? Makanya dikenalkan lebih awal. Ya, dikenalkan lebih awal, harapannya mereka sudah klop nanti pada saat masuk itu cocok gitu, tidak ada rasa kaget. Kalau apa namanya, saya nggak mau ibaratkan karena terlalu nanti ada yang protes kan gitu ya, kaget pasti gitu, kaget. Nah inilah program-program ini yang kita lakukan. Untuk lokasinya sendiri, sarana asimilasi dan edukasi Lapas Kelas 1 Malang di Desa Maguan Ngajum kurang lebih berjarak sekitar 32 km dari lapas. Ya, itu posisinya jauh jalan juga ya? Ya, 1 jam kalau jarak tempuh kami ke situ 1 jam kalau pagi-pagi. Kalau pulang agak sore mungkin karena macet di jalur apa namanya Kabupaten Malang itu mungkin bisa 1,5 jam. Nah ini seberapa luas Pak? Berapa hektar kawasan untuk bercocok tanam dan beternak ikan ini Pak? Ya, untuk kawasan saya Elsima, namanya saya Elsima, sarana asimilasi edukasi Lapas Siji Malang ya, namanya saya Elsima, ya kan. Ini lebih karena lapasnya anak muda sehingga lebih agak jauh sedikit nama-nama, sehingga familiar gitu ya. Ini luasnya itu sekitar 20,5 hektar ya. 20,5 hektar di mana yang baru kami berhasil kelola saat ini baru sekitar 3,5 hektar. Masih banyak lagi pengembangan yang rencananya ke depan kita kembangkan sehingga itu menjadi lahan produktif ya. Produktif untuk lapas, produktif untuk masyarakat, produktif untuk pemerintah gitu ya. Nah, dan kemarin Pak Menteri berkenan hadir dan langsung memberikan apresiasi dan perintah sekaligus untuk pengembangan. Karena konsepnya tidak hanya menjadi pertanian dan peternakan perikanan ya, tetapi memang kami desainnya untuk wisata ya, untuk wisata karena letaknya itu luar biasa ya. Kebetulan saya orang Bali, di kampung saya kalau sudah ada tanah seperti itu harganya mahal Mbak ya kan, karena view-nya yang luar biasa. Di sebelah barat dapat view Gunung Kawi ya, kanan kirinya lereng lembah yang luar biasa pemandangannya ya kan. Alamnya masih alami, dan kalau lihat ke arah timur atau ke selatan itu ngelihat Kabupaten Malang yang kalau malam lampunya luar biasa. Wah, keren banget dah pokoknya. Kayak di mana ya? Kayak di puncak kalau Jakarta. Kalau sini saya nggak pernah jalan-jalan karena COVID. Itu lahan seluas itu punya negara Pak? Ya, itu punya lapas. Sudah bersertifikat atas nama Lapas Kelas 1 Malang. Wah, mantap. Sayuran apa saja Pak yang ditanam di situ? Dan selain sayuran, apa ada tumbuhan lain yang ditanam di situ juga Pak? Ya, untuk jenisnya, kami lagi koordinasi dengan teman-teman di Dinas Pertanian, teman-teman rencananya akan dikelola oleh pihak ketiga, biar produksinya ini tidak mubazir gitu ya. Saya kira bukan mubazir ya, saya ralat sedikit bukan mubazir, tapi ini sudah tepat guna gitu ya. Apa yang kita produksikan, karena gini, logika saya sederhana aja dengan teman-teman kemarin diskusi panjang lebar. Kami punya hari ini ada 2.926 ya, narapidana di dalam lapas. Itu kan ngunyah terus ya, butuh makan, butuh minum gitu ya, sesuai dengan apa yang disiapkan oleh negara. Kenapa nggak kebutuhan ini kita bisa penuhi dari saya Elsima di Ngajum gitu ya, sehingga tidak usah beli ke luar yang mengurangi kebutuhan masyarakat lainnya. Kan itu pasti setiap hari ada 2-3 mobil itu sembako masuk ke dalam lapas. Dan saya berhayal sambil melihat mobil itu, gimana kalau ini datang dari tanah kita yang belum kita garap dulunya. Dan akhirnya teman-teman semangat, dibangunlah itu gitu lah ya, untuk itu. Sehingga ini produksinya nanti akan didorong kita untuk pemenuhan intern dulu sebelum kita dorong ke pasar umum ya. Oh, jadi bisa saling melengkapi gitu ya Pak ya? Nah. Keren banget, keren banget. Kalau kolam ikan ini berapa luasnya Pak? Ikan apa saja nih yang dibudidayakan? Ya, kalau kolam ikan ini belum begitu luas ya.
Ini mungkin lebih konsentrasi kami ke spot foto, karena kolamnya kolam indah gitu ya. Nanti kami itu yang tadi yang sempat Mbak Oli lihat gitu ya. Konsepnya adalah seni dengan sambil ada kolam di bawahnya ada ikan. Tapi kita mau kembangkan karena di Ngajum ini adalah basis produksi lele, sehingga secara bertahap kita mau bikin kandang-kandang peternakan lele yang bisa bersaing dengan dunia luar kira-kira gitu. Tetapi yang cukup luar biasa adalah di sana ada tempat sepeda. Sehingga kalau masyarakat punya ayahnya, bapaknya, kakaknya, pacarnya punya hobi sepeda downhill, ya, biasanya dulu perginya sendiri gitu ya, ditinggal lah itu, ya kan? Keluarganya ditinggal, sekarang bisa diajak, keluarganya bisa berwisata di Saengajum, bapaknya, pacarnya bisa main sepeda di Saengajum juga, tapi di lokasi yang berbeda gitu kira-kira. Oh, jadi tetap ya bisa jalan-jalan sekeluarga gitu ya? Ya, tetap bisa jalan-jalan sekeluarga sambil melihat ini loh warga binaan, ya kan, yang dulunya terkesan angker dan bikin masalah sekarang sudah produktif. Mbak Olivia di sana jargonnya sangat luar biasa, ya. Jargonnya apa coba? Petani bertato, ya kan? Ada foto, ada ada sosok patungnya dari warga binaan yang bikin narapidana tato kakinya dan tangannya. Kenapa? Apa bertato itu gitu ya? Bertato itu adalah berjanji taat dan tobat, kata dia. Saya sudah Astaga. taat, mau tobat. Kirain badannya penuh tato. Nah, itu untuk mengimplementasikan biar ada ini. Saya bikin petani bertato lah Pak. Oke, saya ulang. Apa bertato itu? Saya udah berjanji untuk selanjutnya taat dan tobat, tidak melakukan pelanggaran hukum. Orang yang lulus dari saya, ya kan? Orang yang sudah bekerja di saya Elsima di Ngajum, mudah-mudahan sesuai dengan janjinya mereka tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Karena dia sudah berjanji, di situ diimplementasikan dengan patung mereka yang bikin mereka sendiri dan mereka artikan sendiri. Luar biasa itu, teman-teman. Mantap, mantap. Terus kegiatan produktif apa lagi nih Pak yang dilakukan para napi selain yang sudah Bapak sebutkan dari tadi Pak? Ya, produktifnya banyak Mbak. Ya, itu yang kita ceritakan dari awal tadi adalah kegiatan yang di luar lapas ya. Kalau yang di dalam lapas juga kita ada jamuran ya. Jamuran itu dari pembuatan backlog ya, tahu tempat rumah jamur itu yang dibungkus plastik itu, backlognya sampai produksi. Terus ada rumah untuk hidroponik di dalam, ada pelatihan menjahit di dalam ya. Kami sudah produksi bajunya narapidana ini yang dipakai di dalam lapas sudah kami produksi sendiri ya. Dari hasil pelatihan ini juga kan pakaian itu ada anggarannya dari negara, yang kan tulisannya WBP gitu ya. Kalau di tempat-tempat lain ada angkanya, kalau kita nggak ada angkanya ya. Nah, itu diproduksi oleh teman-teman sendiri di lapas, sehingga ini luar biasa produktivitasnya. Dan yang yang saya sangat kagum dengan teman-teman di lapas kelas 1 Malang ini, kami datang tahun yang lalu, di akhir tahun yang lalu, melihat suatu sosok yang namanya pengolahan sampah ya. Yang terkesan dalam hidup saya adalah pengolahan sampah yang belum pernah saya lihat di tempat lain. Ya, di mana sampah-sampah organik ini diolah sama teman-teman ini dengan menggunakan bantuan lalat namanya lalat BTF kalau nggak salah BSF ya kan. Nah, itu dirubah menjadi maggot Mbak. Ya, maggot ini bisa diolah kalau memang ini produksinya besar banyak, itu bisa untuk alat kecantikan. Itu di Jepang menunggu itu, tapi kita belum sampai di Jepang, keburu dia menjadi pakan ternak saya buat di Saengajum ya. Nah, sehingga sampah organik yang di dalam lapas itu tidak keluar dari lapas. Sehingga dulunya kami seminggu harus mendatangkan teman-teman dari dinas perumahan lingkungan hidup ya untuk mengangkut sampah. 3.000 orang yang beraktivitas di dalam lapas ini luar biasa, sampahnya juga ada ya. Dia minum es dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah dengan program pengelolaan sampah organik dan organik non organik, mereka malah jadi produktif
ya, sampah plastik dikumpulkan sama mereka, sampah kardus dan lain sebagainya mereka kumpulkan. Nah mereka jual lagi keluar, sehingga dulunya seminggu ada 3-4 mobil ke dalam lapas untuk ngangkut sampah keluar. Sekarang masuknya mereka kosong, Mbak. Keluarnya membawa barang-barang bekas itu yang bisa dijadikan rupiah ya, tambahan untuk teman-teman selama di dalam lapas. Gitu. Oh, jadi sebenarnya para napi juga responnya baik ya Pak ya untuk kegiatan produktif yang dijalankan ini ya Pak ya? Iya. Respon teman-teman warga binaan ini setelah jagongan, setelah saya ini biar mereka berkompetisi, ya kompetisi. Pak saya kapan bisa ke situ? Jawaban saya ya sederhana. Anda ikuti pelatihan, Anda bekerja selama di dalam jangan melanggar, ya kan? Anda akan dapat kesempatan itu pada saat syarat-syarat akreditasinya terpenuhi, saya bilang. Gitu. Oh, jadi mereka juga berlomba ya, supaya mereka bisa cepet-cepetan gitu, ya, mulai bekerja ya. Ya. Nah, ini Pak Agung, Sultan dan Yogik ini napi yang Tagar wawancarai. Ini kan Sultan koki di kafe, Yogik tukang cukur rambut. Mereka senang, mereka menyatakan senang menjalani pembinaan profesi di lapas yang Pak Agung pimpin. Sultan bilang nggak stres lagi gitu ya. Jadi memang tujuan Bapak adalah menyiapkan mereka siap bekerja ya setelah bebas nanti ya? Ya, betul. Kan gini, dari kondisi lapas rutan di seluruh Indonesia, termasuk di lapas kelas 1 Malang, kapasitas lapas kelas 1 Malang itu hanya 1.200. Hari ini ya dihuni 2.926 orang. Sebelum COVID itu flat di atas 3.200, Mbak. Tidak pernah turun, ya. Nah, artinya sudah kali 2, ya double 3 artinya dari kapasitasnya, ya kan. Cukup ya, kita bisa bayangkan ya, kita kalau saya dulu waktu sekolah kontrak biasanya sendiri, sekarang diisi berlima, itu kan suntuk juga ya kan, apalagi ini teman-teman yang melaksanakan pidana nggak bisa kemana-mana. Kalau kita dulu sekolah kontrak bisa jalan-jalan gitu ya, ini mereka mentok kanan mentok kiri gitu terus ya, rasa suntuk itu pasti ada ya. Nah, makanya pihak lapas, kami di Lapas Kelas 1 Malang memberikan pelatihan-pelatihan ini selain menjadi untuk mereka keterampilan, tapi bagian dari rekreasi juga, ya kan, itu menghilangkan tingkat stres juga, ya kan. Kalau banyak mahasiswa yang sini kan teman-teman ini senyum-senyum juga, oh ternyata masih ada yang cantik di luar katanya, karena di dalam laki semua, Mbak. Nggak kebayang itu stresnya gimana. Iya. Itu tadi Pak Agung sebutkan angkanya sampai ribuan, itu memang jumlah idealnya segitu atau kapasitas maksimal atau malah kepenuhan, Pak? Kalau kapasitas normal banyaknya 1.200 ya. 1.200 kapasitas normal ya. Sekarang kapasitasnya di seluruh Indonesia bukan lapas 1 lagi, saya ulangi lagi, lamanya overcrowded. Artinya pelanggar hukum lebih banyak dari kapasitas lapas yang ada di seluruh Indonesia ya. Kita hampir 100% overcrowded-nya di seluruh tanah air ini, termasuk kita juga di Lapas Kelas 1 Malang. Ya. Baiklah, luar biasa ya. Udah isinya laki-laki semua, terus overcrowded. Wah, untung Pak Agung luar biasa berinovasi ya, membuat segala gebrakan itu, Pak ya. Ya, kita semua ya. Kita punya tim yang alhamdulillah mudah-mudahan ke depan tambah solid terus, sehingga bisa membantu teman-teman ini keluar dari permasalahan mereka ya, bukan hanya fisiknya yang lebih ini ya, mentalnya yang harus ini. Saya kira tidak ada satu orang, saya bilang sama teman-teman petugas, tidak ada orang yang bercita-cita jadi penjahat. Pasti mereka karena hilaf ya, karena ada kesempatan atau dia melakukan itu. Saya yakin dia punya hati nurani yang masih bisa kita arahkan kembalilah kamu ke jalan yang benar. Ayolah kita bersama-sama membangun negeri ini. Dan alhamdulillah ya, jagungan gel ini dari nol dikerjakan oleh napi dalam waktu 7 hari. Ya,
Terus begitu juga dengan saya yang ada di Ngajum, ya, saya Elsima yang di Ngajum itu kita kerjakan dari 2 Februari sampai dengan kemarin itu sebelum peresmian, di mana sempat stop sebulan setengah ya, gara-gara COVID awal-awalnya itu kita stop. Setelah itu berjalan kembali setelah ditentukan protokol COVID-nya oleh pemerintah, sehingga mereka bisa berkarya. Kemarin Pak Menkumham sudah menyampaikan pesan langsung di saat beliau berpidato, ya kan, bahwa inilah narapidana, bukan penjahat dan seterusnya ya. Beliau luar biasa, saya terima kasih ke beliau yang memberikan support terhadap teman-teman saya warga binaan yang sementara kemarin ikut kegiatan yang di Ngajum. Kalau boleh tahu, Pak Agung sudah berapa lama Pak jadi kepala lapas? Saya baru dari 1 November 2019. Sehingga hampir belum sampai setahun. Ya. Masih baru ya? Masih baru, ya. Tapi udah banyak inovasi yang Pak Agung lakukan, luar biasa banget Pak. Mungkin ya nggak saya lah ya. Saya kebetulan saja pas saya diamanahi menjadi Kalapas dan didukung oleh tim-tim yang sangat luar biasa ya. Saya bangun kerjasama dengan teman-teman. Ayo kita bisa saya support terus. Teman-teman punya ide, ayo saya bilang begitu. Dan di sisi lain juga teman-teman kami di luar juga ada yang bantu dan lain sebagainya ya. Sehingga koneksi ini lebih cepat kira-kira. Ya. Dan saya ikut di dalam mereka. Saya ya seperti teori kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, ya kan? Uri Handayani, ya kan gitu lah. Saya ada di belakang, saya di tengah, ada yang di depan juga ada. Tapi tidak semuanya saya di depan, nanti saya ditinggal sendiri jalannya. Gitu kira-kira. Pak Agung, sepanjang Bapak memimpin lapas ini, bagaimana karakter para napi, Pak? Tingkat kerumitan mereka seperti apa? Apakah ada yang masuk kategori sulit, sangat sulit? Ya, itu namanya teman-teman pelanggar hukum itu macam-macam ya. Terdiri dari karakternya, itu banyak ya. Pengaruhnya dari asalnya, ya, antropologi budayanya. Sehingga petugas lapas ini mungkin petugas yang paling susah menurut saya, karena ilmunya banyak. Ya, kadang saya harus jadi sosiolog, kadang saya harus jadi antropolog, kadang saya harus menjadi psikolog, ya kan? Kadang saya jadi guru, kadang saya jadi kiai, ya kan? Kadang juga saya kadang-kadang jadi dukun juga kalau ada yang kesurupan, kan gitu. Sehingga ini ilmunya harus lengkap, Mbak Oli. Makanya susah jadi pegawai lapas. Mbak aja yang jadi penyiar, jangan jadi pegawai lapas. Pak, boleh diceritakan Pak, ini kegiatan rutin semua napi selama dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kayak gimana sih Pak? Ceritain dong. Ya, untuk kegiatan teman-teman warga binaan, pagi 7.30 mereka sudah mulai sarapan, ya. Sarapan, setelah itu mulai buka keong namanya, kalau anak-anak dibilang buka keong, Pak, ya kan. Itu setelah kegiatan apel pagi, mereka buka ini, diawali dengan kegiatan kebersihan lingkungan dulu, wajib itu, ya, untuk biar bersih, sehat, nyaman, dan asri. Setelah itu mulai masuk sekitar jam 8, jam 9, mereka langsung ke bidangnya masing-masing. Yang pelatihan, yang yang sekolah, ya. Ada sekolah paket ABC di dalam, Pak. Ya, yang kerja dan seterusnya. Yang membantu petugas di pelayanan juga ikut langsung. Sampai pukul 12. Pukul 12 off mereka, ya, off. Penghitungan seluruh secara total. Yang 2000 sekian itu dihitung kembali. Masih ada apa enggak kan gitu ya. Setelah itu mereka makan siang. Makan siang di dalam kamar masing-masing sampai pukul 13.00. 13.00 dibuka kembali, ya. Oh ya, di musim Covid ini ada program tambahan. Mereka jam 10 jemuran semua di blok masing-masing, ya. Jemuran sambil olahraga. Itu karena program Covid, ya. Itu wajib setiap blok bikin kegiatan berjemur sekitar jam 10. Setelah jemuran baru mereka ke bidangnya masing-masing itu. Terus jam 1 mereka keluar lagi buka keong sore atau anak-anak bilang, ya kan, teman-teman saya bilang. Mereka aktivitas kembali ke bagiannya masing-masing. Ada yang kegiatan
menghubungi keluarganya lewat wartel Suspas ya. Lewat ada wartelnya di dalam, ada video call-nya di dalam, Mbak. Karena COVID ini kan nggak boleh kunjungan ya, teman-teman. Kami siapkan fasilitas video call, sehingga kalau Mbak Olivia bisa video call ke dalam lapas, bisa, mereka yang hubungin nanti ya. Terus sampai dengan pukul 16, mohon maaf, 16.00 mereka kembali apel ya, apel sore. Itu cara ini mereka sudah melaksanakan sholat maghrib di dalam kamarnya sambil makan malam. Itu terus bosan juga kalau sehari 2 hari enak aja kan. Ini orang kalau tiap hari bosan ya. Ya, kita bosan juga. Kita di hotel aja kalau pelatihan diklat 3 hari aja bosan ya. Apalagi di penjara ya kan, di lapas gitu ya. Dari Senin sampai Minggu itu lagi. Ya, hanya menghitung jeruji aja mereka kan, kapan saya bebas kan gitu ya. Nah, Pak Agung, ini kan Pak Agung menciptakan pekerjaan yang bisa ditekuni napi selama menjalani tahanan ya. Sepengetahuan Pak Agung, apakah kegiatan semacam ini ada di semua penjara Indonesia atau tidak, Pak? Ada. Kalau kegiatan ini, karena ini program ya dari tahun 85, cuman teman-teman ini kadang tidak publis ya. Ya, bukannya kami tidak berbuat. Jajaran pemasyarakatan, lapas-lapas di seluruh Indonesia mempunyai sama programnya. Ya, bedanya ini viral, ini tidak, gitu ya. Karena atau bedanya cakupannya. Kalau saya cakupannya dalam masyarakat, di luar mereka cakupannya di dalam lapas. Atau mereka, dan jangan salah loh, Mbak. Hasil karya WBP ini sudah ada yang diekspor ke luar negeri. Di Porong itu kayunya itu diekspor ke Jepang loh, ya. Terus kemarin teman-teman di Cirebon, Piala Dunia itu bolanya dijahit oleh tangan-tangan napi, ya, tangan-tangan warga binaan di lapas kelas 1 Cirebon. Ya. Karena tidak terpublikasi saja sebenarnya, ya kan, sehingga masyarakat tidak paham. Banyak itu ada yang apkiran saya ambil juga, yang bola Piala Dunia kemarin ya, beberapa tahun yang lalu itu ada dikasih sama teman. Kebetulan saya dinas di Jawa Barat, belum ke Malang ini, Mbak. Oh, jadi memang di semua penjara, di semua lapas melakukan hal seperti ini, Pak ya? Nah, betul. Banyak kok yang kalau nggak ada modelnya yang berbeda ya, ada yang kafe. Kalau kita disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya, konsumen. Ada yang teman-teman yang bikin cucian mobil gitu ya. Ada teman-teman yang di Kerawang itu ada pertanian puluhan hektar juga sama kayak kita. Di punya jalan itu, boy asik betul. Saya bengong kalau ngeliat ke sana mau belajar kan gitu ya. Macam-macam lah kira-kira itu. Pak Agung, ini dari berita yang saya baca, Pak Agung nih sangat marah pada orang yang memandang rendah napi yang sudah bebas, mengucilkannya. Ini kenapa Pak bisa Pak Agung sangat marah? Saya marah kalau ada yang meremehkan teman-teman saya, karena saya sudah satu keluarga sama mereka, ya. Saya sudah bersahabat dengan mereka, ya kan? Kenapa? Karena siapapun tidak bercita-cita jadi penjahat. Ya, kita ini sama-sama manusia, kenapa sih? Ya kan? Ya, kalau saya bilang kalimat sederhananya, lo yang belum ketangkep aja kan gitu ya. Kalimat orang Jakarta jangan gitu, lo aja yang belum ketangkap. Nanti suatu saat kan kejahatan itu bisa direncanakan, bisa karena kealpaan. Ya contohnya misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kita naik motor, tak taunya ada orang nyebrang. Kita udah hati-hati, udah pakai semua alat, mobilnya standar, kendaraannya standar, blok, meninggal, ya masuk. Karena kelalaian kan gitu. Artinya itu tidak pernah kita rencanakan, ya. Narkoba, putus cinta, katanya dibilangnya ini obat tenang, adanya dikasih makan narkoba, play terus kecanduan masuk, Mbak, ya kan gitu ya. Nah, terus ada teman yang karena istrinya, anaknya sakit, akhirnya maling, ya bukannya saya memaafkan memaafkan tindakannya tetap melanggar hukum, ya. Terus mereka sudah menjalani. Terus kami sudah bina dalam lapas. Kenapa pada saat mereka keluar masyarakat menolak? Seharusnya ayo kita bersama-sama bergandengan tangan. Kenapa? Ya kan biar mereka tidak mengganggu lagi teman-teman masyarakat di luar. Kalau sudah diamong, jangan sampai ada dulu yang saya marah itu. Marah besar saya di suatu tempat tapi bukan di Malang. Teman saya, saudara saya WBP ini bebas. Ya kan sampai di ini
mereka sholat, ya kan? Sholat dibilang, ini penjahat ini katanya, napi katanya. Hanya yang anak-anaknya dikucilkan, ini bapaknya penjahat, gitu. Kan kasihan, bukan dia saja, ya kan anaknya, keluarganya juga dikucilkan. Saya itu yang saya ini, ya. Ya semua saya bilang sama teman-teman Anda ya orang-orang yang bertanggung jawab. Masih banyak juga orang-orang yang di luar yang belum bertanggung jawab sehingga belum masuk ke sini gitu. Jangan sampai pas pada saat giliran Anda masuk, yang ngucilkan itu nanti baru tahu ya ternyata begini. Sesalnya di belakang. Tetapi dengan sinergi bersama, ya kan, bareng-bareng, ayo kita, ini dalam bukan tugasnya Kalapas saja, tapi tugas bersama-sama mengawasi. Saya kira ini mudah-mudahan mereka tidak mengulangi lagi. Dan data kami ya kemarin yang program asimilasi selama COVID ini ya Permen 10 2020 program percepatan asimilasi itu dari 800 yang melanggar hanya 5 Mbak. Artinya persentasenya luar biasa, mereka sadar kembali gitu ya, tidak melakukan kejahatan. Ini yang progres yang cepat, yang angka yang bisa kami sampaikan ke Mbak Olivia gitu ya. Dari 700 sampai 800 orang hanya 5 orang yang mengulangi kejahatannya lagi. Sehingga saya senang ya, saya senang masyarakat sudah menerima, mereka tidak mengulangi kejahatan. Itu loh Mbak. Iya, pasti mereka nggak akan mengulangi Pak, karena kan mereka sudah bertato, berjanji taat dan tobat. Mudah-mudahan ya kita berusaha semua ya. Semangat mereka kita support, masyarakat support, teman-teman media support, ya kan, aparatur penegak hukum mengawasi, pemerintah support, saya kira bisa lah ya. Mereka sudah di dalam kita bina sedemikian rupanya dengan keterbatasan kami maksimal, yang kan prasarana juga cukup memadai untuk melakukan pembinaan kira-kira. Baik Pak, ini terakhir Pak Agung. Harapan Pak Agung kepada para napi yang menjalani pembinaan profesi setelah bebas nanti bagaimana? Dan juga mungkin imbauan Pak Agung kepada masyarakat agar jangan memandang rendah napi yang sudah bebas. Silahkan Pak, closing statement-nya. Baik, teman-teman, saudara-saudaraku, warga binaan Lapas Kelas 1 Malang khususnya dan warga binaan di seluruh Nusantara, setelah teman-teman mengikuti pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian, kembangkanlah terus, ya, kembangkan terus, yakinkan, pastikan bahwa Anda kembali nanti ke masyarakat sudah siap, ya, buktikan bahwa Anda sudah berubah. Buktikan Anda sudah berjanji taat dan tobat, seperti slogan kita yang sudah kita sepakati bersama. Buktikan bahwa Anda sudah punya keterampilan yang bisa membantu masyarakat, bisa berkarya untuk negara, ya. Sehingga apa yang selama ini stigma negatif terhadap kita, ya kan, Lapas, teman-teman WBP, itu sirna secara perlahan-lahan. Ya, nggak apa-apa, ya kan, kita tidak bisa menolak stigma itu, ya kita buktikan saja bahwa kita sudah bertobat ya, sudah bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Dan kami himbau kepada masyarakat, warga Malang dan Jawa Timur dan seluruh Indonesia, tugas pembinaan di lapas tidak hanya petugas saja, tetapi ini harus sinergi antara petugas, masyarakat, dan pemerintah. Ya. Ayo bareng-bareng membangun sinergi itu dengan mengawasi, dengan mendukung, memberikan kesempatan kerja untuk teman-teman kami yang sudah bebas. Itu bagian dari dukungan program pembinaan di dalam lapas. Ya, jayalah terus, Indonesia pasti maju, ya kan, dan bisa dimajukan oleh teman-teman yang sudah melaksanakan program pembinaan. Yakin saya itu. Terima kasih. Baik Pak Agung, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Tagar TV. Sehat terus dan selalu semangat dalam bertugas ya Pak ya. Ya, makasih Mbak Olivia. Ditunggu di Jagongan. Oke, nanti kalau COVID sudah selesai. Di saya loh ditunggu ya, di saya. Liputan khusus. Siap. Ya. Kalau boleh, COVID sudah selesai, nanti saya jalan-jalan ke sana. Iya. Baik netizen, demikian perbincangan saya bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, Jawa Timur, Anak Agung Gede Krisna. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.